5 kali 3, 15 kali. 2 kali 7, 14. 15 kali 14 sama dengan nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Ini disebut satu cara. Ketika 1 pindah ke sini dan 2 pindah ke sini, maka disebut 2. Jika pelatih ingin memilih 5 orang untuk menempati posisi sebagai penyerang 1, penyerang 2, bertahan 1, bertahan 2, dan bertahan 3, maka berapa banyak cara pelatih dapat menentukan pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam Panjul Official. Pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar tentang peluang. Masih aturan pencacahan di pembahasan terakhir, yaitu tentang kombinasi. Sebelum kombinasi, kita sudah belajar yang namanya permutasi. Nah, perlu juga saya informasikan, sebenarnya seperti ini. Dalam penulisan kombinasi itu sebenarnya memakai huruf C. Tapi minta tolong sekali untuk kita tidak boleh menggunakan huruf C dalam pembacaan kombinasi. Karena ketika kita memakai huruf C, maka akan terbaca Oke, kita lupakan soal kombinasi dengan menggunakan huruf C tadi. Kita pakai huruf K saja, walaupun nanti rumusnya pakai huruf C. Mari kita lanjutkan membahas tentang kombinasi. Nah, sekarang pembahasan pertama tentang notasi. 5 minutes later. Notasi permutasi dengan kombinasi itu hampir sama. Misal N kombinasi R. Ada juga N kombinasi R. Ada juga ini. Untuk notasi atau simbol dari permutasi dengan kombinasi itu hampir sama. Cuman permutasi memakai huruf P dan kombinasi memakai huruf C. Nah, yang beda adalah penyelesaiannya. Untuk penyelesaian kombinasi seperti ini, N faktorial dibagi dengan R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Kalau kemarin permutasi, dia hanya menggunakan N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Penyelesaian yang kedua itu sama semua, R faktorial N kurang R faktorial, N faktorial dibagi R faktorial N kurang R faktorial. Sama semua penyelesaiannya. Ingat perbedaannya, pertama adalah kalau permutasi menggunakan huruf P dan penyelesaiannya itu N faktorial dibagi, ada tambahan di sampingnya. Kalau kombinasi dia masih menggunakan R faktorial. Kalau permutasi hanya ini, N dikurang R. Nah, sekarang untuk mengaplikasikan notasi atau rumus kombinasi ini, kita langsung ke contoh saja. Nah, di sini ada contoh. Dari 10 orang siswa akan dipilih 4 siswa yang akan mengikuti Kema Bakti Pramuka. Pertanyaannya, banyak cara memilih siswa tersebut adalah, mari kita langsung aplikasikan contoh tadi. Berarti dari 10 orang kita akan pilih 4 orang. Berarti penulisannya adalah 10 kombinasi 4. Berarti di atas 10 faktorial. Di bawah 4 faktorial dalam kurung 10 kurang 6 faktorial. Nah, berapa? Di atas
10 faktorial 4 faktorial kali dengan 10 kurang astagfirullahaladzim, sorry. Minta maaf sekali, di sini bukan 6 tapi 4. 10 kurang 4 faktorial menjadi 6 faktorial. Sekarang kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang di bawah. 4 kali 3 kali 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang kita lihat yang sama. Di atas ada yang sama dengan di bawah? Ada. Kita ambil 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di bawah juga ada. Kita langsung coret. Sisa 10 faktorial. Bukan faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7. Karena tadi sudah dicoret 6, 5, 4, 3, 2, 1, sisa 10 sampai 7 per 4, 3, 2, 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang kalau seperti ini bisa langsung dibagi. Kita lihat 10 bagi 2 sama dengan 5. Habis. 9 bagi 3 habis. 8 bagi 4 2 habis. 7 bagi 1 7. Sekarang 5 kali 3 15 kali 2 kali 7 14. 15 kali 14 sama dengan 210. Jadi ada 210 cara untuk memilih 4 siswa dari 10 orang siswa. Itu kalau kita pakai cara kombinasi. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Ini hampir saja sama dengan soal permutasi. Perbedaannya sangat kecil. Kecil sebenarnya. Nah, sekarang di video ini juga kita akan bahas perbedaan permutasi dengan kombinasi yang secara spesifik. Nah, sini. Kita lihat. Perbedaan permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi, cara penyelesaiannya itu n faktorial dibagi n faktorial dikurang r faktorial. Sedangkan kombinasi n faktorial dibagi dengan r faktorial dalam kurung n kurang r. Sorry, sebenarnya di sini bukan faktorial, faktorialnya di luar. Itu perbedaan yang pertama. Kalau di sini langsung n kurang r, kalau dikombinasi selain n kurang r di luar masih ada r faktorial. Nah, sekarang perbedaan yang paling menonjol yang kedua adalah kalau permutasi dia memperhatikan jabatan atau urutan. Kalau kombinasi tidak memperhatikan jabatan maupun urutan. Nah, mungkin ada sedikit yang bertanya, yang mana disebut memperhatikan dengan tidak memperhatikan. Kita lihat di sini. Misal saya sediakan 3 kursi. Di sini sudah ada 8 orang. Kita akan coba acak, akan setiap cara akan duduk 3 orang. Misal orang pertama duduk di kursi ini, orang kedua duduk di kursi ini, orang ketiga duduk di kursi ini. Secara permutasi,
Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Ini disebut satu cara. Ketika 1 pindah ke sini dan 2 pindah ke sini, maka disebut sudah dua cara. Walaupun orang yang digunakan itu terus, orang 1, orang 2, orang 3. Misal 3 pindah lagi ke sini, yang di sini pindah ke sini, menjadi 3 cara. Walaupun yang digunakan, sekali lagi, walaupun yang digunakan orangnya cuman itu toh saja, orang 1, orang 2, orang 3. Tetapi kombinasi, oke, orang 1, orang 2, orang 3 disebut satu cara. Ketika 1 pindah ke sini dan 2 pindah ke sini, masih disebut satu cara. Kenapa? Karena orang yang digunakan itu saja, walaupun dia pindah-pindah tetap disebut satu cara. Itulah yang dimaksud memperhatikan urutan atau jabatan. Itu maksudnya. Jadi kalau kombinasi, kalau orang yang dipakai itu saja, tetap disebut satu cara, walaupun duduknya pindah-pindah. Tapi kalau permutasi, dia memperhatikan jabatan. Orang 1 di sini, orang 2, orang 3, satu cara. Ketika pindah tempat disebut 2 cara, itu maksudnya. Nah, sekarang kita lanjut, kita analisis. Di sini ada 2 buah soal. Pertama, dalam sebuah tim bola basket terdapat 10 orang pemain. Jika pelatih ingin memilih 5 orang untuk menempati posisi sebagai penyerang 1, penyerang 2, bertahan 1, bertahan 2, dan bertahan 3, maka berapa banyak cara pelatih dapat menentukan pilihannya? Di soal yang kedua, dalam sebuah tim bola basket terdapat 10 orang pemain. Jika pelatih ingin memilih 5 orang, saya ulang, jika pelatih ingin memilih 5 orang untuk bermain di suatu pertandingan, maka berapa banyak cara pelatih dapat menentukan pilihannya? Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana soal permutasi, yang mana soal kombinasi? Sama-sama menyediakan 10 orang. Sama-sama akan memilih 5 orang. Yang membedakan, kalau di soal ini, dia sudah menentukan jabatannya bahwa penyerang 1, penyerang 2, bertahan 1, bertahan 2, dan bertahan 3. Sementara di sini tidak menentukan jabatan. Yang penting diambil 5 orang. Sudah jelas? Berarti soal yang pertama adalah soal permutasi. Soal yang kedua adalah soal kombinasi. Karena di soal yang pertama sudah ditentukan jabatan atau urutannya. Ketika penyerang 2 pindah ke penyerang 1, maka akan beda cerita lagi. Sedangkan kombinasi, mau dia pindah penyerang, bertahan, kiper sekalipun, selama orang yang digunakan itu saja, maka disebut satu cara. Nah, seperti itulah perbedaan spesifik antara permutasi dan kombinasi. Mungkin cuman sekian video pembelajaran saya pada kali ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.